Banyak yang lagi nyore guys. Lagi menikmati senja. Guys deh. Ih, by the way ini rumah bagus banget guys. Ini rumah desain zaman dulu mungkin ya, Jepang kayak gini guys. Simple, sederhana, kayu-kayu. Terus kayak ada pohon-pohonnya gitu ya. Nah ini juga irigasinya guys. Batu-batuannya. Tapi nggak kelihatan ada ikannya gitu guys. Aduh, kira-kira bawa duit nggak deh? Ada ya guys ya. Beli apa guys ya? Anak kecil. Kuat banget ya. Gila, anak kecil di Jepang guys. Mainannya perahu-perahuan di sungai. Gila. Lihat. Salut, salut. Salut, salut. Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di sini guys, Ojak di channel yang penuh suka duka ini ya guys ya. Apa kabar teman-temanku semuanya dari Sabang sampai Merauke yang selalu hadir merapat di channel ini guys. Pokoknya lama kita tidak berjumpa ya guys ya. Aku hari ini mau ngajak kalian buat belusukan lagi guys di sekitaran Jepang guys. Jadi ini adalah hari Sabtu di bulan Oktober ya guys ya. Aduh udah Oktober aja nih. Kira-kira Oktober ini bakalan jadi Oktober atau Oktobul gitu kan ya. Mudah-mudahan Oktobul. Tup. Wih guys, ini benar-benar suasananya sangat-sangat perfect guys. Jadi ini tuh udah masuk di musim gugur. Jadi cuaca panasnya udah mulai berkurang guys. Ini benar-benar sore yang cerah guys. Jadi aku ini ada di tengah-tengah jembatan guys. Nah jadi di tengah-tengah jembatan ini ada tempat duduknya kayak gini guys. Tuh kita bisa buat ngopi-ngopi nih. Kalau malam ini terang ya, lampu-lampunya juga. Nah ini sungainya luas sekali ya guys ya. Nah di sana juga ada lapangan bola gitu guys. Jadi di bawah jembatan-jembatan sini tuh, setiap di bawah jembatan itu pasti ada parkiran mobil. Nah biasanya di bawah parkiran-parkiran itu tuh banyak orang mancing atau orang yang kayak camping gitu guys, yang apa bawa tenda kayak gitu. Nah biasanya tuh lapangan-lapangan kayak gitu tuh guys itu bisa dipakai kayak buat acara event-event tertentu lah ya orang Jepang gitu, ada matsuri atau apa gitu. Nah ini biasanya banyak ikannya nih guys. Aku udah lama nih nggak mancing guys ya. Jadi mungkin ada setengah tahun yang lalu itu terakhir mancing, dan pancingannya juga udah kemana udah lupa guys. Nanti kita bakalan sepedahan ke sana guys, belusukan ke daerah sana tuh, nanti menyusuri jalanan itu kayak tanggul gitu guys, terus menyusuri Sunan Selatan dan putar guys. Pokoknya enjoy di video kita kali ini guys, mudah-mudahan bisa menemani hari-hari kalian guys ya. Oke, let's go. Nah ini guys yang bikin kerennya Jepang tuh ya, bayangin fasilitasnya buat orang jogging, buat orang olahraga itu ada guys. Jadi di bawah jembatan ini tuh dimanfaatin gitu kan, bukan kayak cuman jadi semak belukar biasa, tapi lihat jalannya juga. Ini treknya sampai sana guys. Ini buat orang-orang yang hobi jogging, hobi olahraga atau jalan-jalan santai. Ya udah pokoknya enak banget guys. Pagi guys kalau di sini udah. Nah itu tembus sampai sana tuh terus. Nah kita bakalan coba lewat jalur atasnya. Ini kameranya kira-kira aman gak nih guys? Soalnya aku coba pakai di kepala ya gitu, biar kalian bisa ngelihat sama persis dengan apa yang aku lihat gitu kan ya. Nah ini jalanan ini guys, ini kalau di musim semi, musim sakura ini bagus banget. Ini pohon-pohon sakuranya nih keren lah pokoknya, viewsnya seperti ini ya. Udah banyak capung-capung guys. Sore-sore pada olahraga guys. Nah anehnya tuh guys ya, meskipun
ini kan dataran tinggi ya, itu kan dataran rendah gitu rumah-rumahnya, tapi nggak pernah banjir guys, karena ya di sininya juga dalam gitu kan. Memang kadang kalau misalkan banjir ya air sampai sini guys, jadi ada masanya air juga naik ke sini gitu. Seperti di tempatku yang lama di Sadowara ya, itu air pernah naik guys waktu musim hujan waktu itu. Kalau nggak salah sekitar bulan berapa ya, bulan Januari lah, Januari kemarin itu udah mau musim dingin, terus hujan berhari-hari ya, sampai banjir juga di Jepang sempat. Tapi karena ini sungainya bener-bener luas banget guys, kesananya juga masih ada dataran, kesini juga masih ada dataran, jadi ya agak mustahil gitu air bisa naik ke sini dan terus ke sini ya. Jadi di tempat-tempat kayak gini tuh banyak kursi-kursi gitu guys. Dan ini memang didesain mungkin ya untuk orang Jepang ya, dia healing gitu kan. Gimana nggak keren coba guys. Nah, pokoknya benar-benar perfect lah tinggal di tempat kayak gini ya, kalau menurutku. Tapi di sini kebanyakan orang tua guys. Anak mudanya nggak tahu ya pada kemana ya. Jarang sekali aku ketemu sama anak-anak muda ya gitu. Jadi memang desainnya itu luar biasa ya. Dan itu benar-benar sungainya tuh ngebentang guys, kayak ngebelah gitu. Terus sampai sana, dan sama kayak desain apa namanya? Desain jembatannya gitu kan, nggak beda jauh. Terus sampai sana. Dan sama di setiap bawah jembatannya itu ada parkirannya gitu, ada ntar ada lapang bola lagi, ada pelabuhan kapal kayak gitu sampai laut sana. Jadi ini kalau kita terus aja ngikutin sungai ini gini bisa langsung ke laut guys sebenarnya. Kalau malam aku belum pernah ya lewat sini ya. Ini baru pertama kali lagi ini mungkin ke sini. Waktu itu pernah sekali lewat sini. Itu kalau musim semi nih, wah, pokoknya bagus guys. Kalau musim sakuraan tuh, kayak musim gugur ya, nanti ini nih bakalan pada kering nih guys nih. Ini kan masih hijau nih sekarang nih. Nanti bentar lagi tuh bakalannya kering. Udah mulai masuk musim gugur, kering ya. Apalagi nanti pas musim dingin itu udah bener-bener kering banget. Nanti kita bakal ngelihat hijaunya lagi itu sekitaran bulan 3 bulan 4 bakalan kelihatan hijau lagi gitu. Itu banyak anak-anak guys. Ada lapangan bola ya. Ini taman juga. Benar-benar ya di Jepang itu taman itu banyak banget, dan tempat untuk kita bisa bermain, tempat untuk kita bisa bercengkrama dengan keluarga itu banyak ya di Jepang ya. Jadi masih banyak lahan-lahan kosong, lahan-lahan luas gitu. Jadi nggak hanya pemukiman-pemukiman gitu guys, tapi benar-benar desainnya itu sangat-sangat enak dan nyaman untuk ditinggali. Bukan hanya untuk warga lokal ya teman-teman, tapi untuk warga seperti aku, warga asing juga gitu kan, warga dari negara lain itu bisa menikmati fasilitas yang sama seperti warga lokal gitu. Jadi jarang sekali ada tempat-tempat di Jepang tuh yang kita harus masuk tuh harus bayar gitu. Nah, kalian bisa lihat ya dari sini tuh gedung-gedung, tuh pemukimannya. Nah itu ke sana ada aliran sungai lagi guys, sungai kecil. Sana juga sama. Jadi kalau di area perkotaan seperti ini udah jarang banget rumah apa ya, rumah satu keluarga gitu, jarang. Tapi kayak banyaknya mansion gitu kan, kayak apartemen gitu kan.
banyaknya rumah susun. Nah, lihat di sini udah ada taman lagi, guys. Tuh, ya. Ini ada taman lagi nih. Oh, itu tempat buat main skateboard, guys. Aku baru tahu nih. Nah, kalau ke bawah sini, kalau misalkan kita mau mancing juga ya, nggak takut kan, guys ya? Karena nggak apa ya, nggak kayak semak-semak belukar gitu yang apa istilahnya kayak kelihatan banyak ular dan lain-lain gitu, enggak kan, guys? Bersih banget, lihat tuh. Gila. Ini yang bikin kerennya Jepang itu menurutku. Bersih banget, guys, tempat apa seperti ini ya. Mungkin kalau di kita ini udah jadi tempat pembuangan sampah, guys. Orang lewat sini buang sampah, lewat sini buang sampah. Karena ya nggak tahu ya. Mungkin tempat pembuangan sampah di kita juga mungkin sedikit atau nggak tahu seperti apa ya. Uh, ini the best. Ini the best, guys. Kalau kita duduk sini nih sambil nyore gitu ya. Tuh, sambil kalian bisa ngelihat apa yang aku lihat, guys. Cuma sayangnya nggak ada kopi nih. Kalau ada kopi mantep ya. Bagus banget ini benar-benar. Tuh, itu tempat main skateboard, guys. Coba turun sambil lihat-lihat yang main skateboard. Kalian bisa nggak, guys, tuh main skateboard? Aku nggak bisa, guys. Nggak tahu ya itu bayar atau gratis ya, guys ya. Kayaknya sih kalau tempat-tempat kayak gitu mungkin bayar ya, guys ya. Ini kita susah nyebrang ini karena banyak mobil lewat. Kita sambil lewat aja, guys. Anak kecil, guys. Dari bawah juga ngelihat ke atas, bagus banget ya. Bentar lagi ini bakal mulai dingin nih, guys. Udah bener-bener harus siap-siap menghadapi musim dingin, guys, tahun 2025 nih. Kalau udah Oktober itu udah mulai siap-siap angin gitu kan. Angin bakal banyak kayak kenceng gitu kan. Biasanya di bulan-bulan ini banyak typhoon nih. Banyak angin puting beliung kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus persiapan. Bakal sering banyak hujan juga di bulan-bulan ini tuh. Jadi harus siap jas hujan. Karena kan aku juga kerja di sini kan pakai sepeda gitu, guys ya. Itu bakal repot sekali kalau misalkan kita nggak punya jas hujan. Bener-bener repot, guys. Tapi enak sih, guys. Kalau di bulan-bulan ini tuh antara musim panas ke musim dingin itu enaknya tuh ininya apa udaranya tuh suhu udaranya tuh nggak panas juga nggak begitu dingin, sejuk lah, anginnya mulai sejuk gitu. Kalau musim panas itu di pekerjaan benar-benar, guys, setengah mati, guys, di tempat kerjaku karena aku kerja di kimia gitu ya. Aku kerja di kimia, suhunya tuh 90 derajat, guys, lebih. Dan itu di dalam ruangan gitu kan ya, jadi gasnya tahu sendiri lah ya, gas kimia kayak gimana lah gitu, baunya dan panasnya gitu. Ada yang oper, guys.
kecil. Kuat banget ya. Uh, Gila, anak kecil di Jepang guys. Mainannya perahu-perahuan di sungai. Gila. Lihat. Salut, salut. Salut, salut. Tuh, banyak yang lagi nyore guys. Lagi menikmati senja. Egois deh. Nah, ini kita bisa ke bawah ya guys. Kita coba ke bawah ya. Kalau musim dingin guys, anginnya kayak gini dan ke tempat-tempat kayak gini ya, aduh bener-bener guys. Aku kuat nggak kuat ya. Kebanyakan aku musim dingin itu jarang banget keluar karena nggak kuat guys dingin itu. Bener-bener. Kalau ya musim-musim kayak gini enak nih, masih santai. Nah ini di kolong jembatannya kayak gini guys. Wah, ada sampah. Ada sampah kertas guys, kita ambil lah ya. Kalau sampah kertas masih kita bisa buang di rumah, ada plastik moerugomi namanya ya. Tapi kalau misalkan sampah botol beling kayak gitu itu susah buangnya ya. Jadi kalau sampah-sampah gitu kita biarkan aja. Kalau sampah kertas kita bisa buang di rumah. Jadi ya minimal bisa sedikit berkontribusi guys untuk negara ini guys. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Asli. Waduh, kayaknya jalanan ditutup guys. Kayaknya ada perbaikan apa ini? Tuh ya. Jadi kita nggak bisa lurus ke sana guys kayaknya. Ada anak kecil tuh, lihat. Ada anak-anak. Kita naik guys. Ada kakek-kakek lagi nyantuy guys. Asoy. Ca. Tuh ada bapak-bapak juga lagi ngerapin kebun. Nah di sini tuh tata ruangnya bagus guys. Jadi nggak acak-acakan gitu rumah-rumah tuh di sini mah. Jadi ya pergang gitu. Kalau di Indonesia mungkin kayak perumahan ya. Ya ada jalan. Terus baru rumah itu berjajar berhadapan-hadapan. Terkait gitu lagi. Jarang kan guys di sini kayak rumah pribadi itu jarang banget. Nah biasanya kalau bentukannya kayak ini rumah pribadi guys.
Ah, keren banget sepanjang jalan ini. Ini enak buat sepedahan nih. Jalanan kayak gini enak banget. Kita cari tempat beli kopi guys ini. Haus juga kita. Oh, ke sana juga masih terus guys. Tapi ini kita nggak bisa langsung nyebrang dari sini ya. Berarti kita memang disuruh buat belok guys. Kita bakalan ke daerah sini guys. Sambil nyari tempat beli kopi. Wih. Asoy guys. Enjoy, bener-bener enjoy hari ini. Wih. Alah. Ada. Ada Family Mart situ ya, cuman males masuknya. Nyari tukang kopi pinggir jalan aja, teman. Meskipun agak ya beda 1000-2000 guys. Apa-apa lah. Ini by the way jalanan mana aku juga nggak tahu ya guys ya. Jadi aku hanya berjalan saja. Pokoknya aku nggak bisa jelasin ini di mana Bang Ojek, ini di mana, daerah mana nggak tahu. Pokoknya di Miyazaki aja. Kayak kita keliling-keliling aja guys, masuk ke gang gitu ya. Ntar nyasar ya udah, gimana lagi, nyasar juga nggak apa-apa guys. Ini soalnya hari Sabtu itu, besok masih libur. Masih hari Minggu, jadi masih aman. Wih, bagus banget ya. Jarang banget sini ada motor guys di Jepang. Negara ini tuh ya guys ya, kalau bagiku pribadi tuh kayak mungkin negeri dongeng gitu guys. Yang kalau zaman aku masih zaman TK gitu ya, masih kecil tuh kayak ada di buku-buku dongeng gitu. Jadi pas udah dewasa sekarang kayak ngeliat ini tuh kayak dongeng gitu. Ya siapa sama anak-anak ya. Ini sungai-sungai kecilnya nih guys. Nah ini sungai ya, kotor karena daun-daun aja ya ini. Tuh di Jepang anak-anak kecil banyak yang jalan sendiri kayak gitu. Ih, by the way ini rumah bagus banget guys. Ini rumah desain zaman dulu mungkin ya, Jepang kayak gini guys. Simple, sederhana, kayu-kayu, terus kayak ada pohon-pohonnya gitu ya. Nah ini juga irigasinya guys, batu-batuannya, tapi nggak kelihatan ada ikannya gitu guys. Lucu banget anak kecil. Jadi guys aku sempat heran ya waktu pulang kerja. Jadi pulang kerja tuh aku jam setengah 7 atau jam 7 sore gitu. Jadi ada anak kecil pakai sepeda gitu, mungkin umur mungkin TK gitu ya guys ya. Ini mah udah gede TK, jadi pakai sepedanya tuh, dia sepedanya roda 3. Itu dia mau nyebrang lampu merah guys. Kondisi udah malam jam 7, nggak ada ibunya, nggak ada bapak, nggak ada siapa-siapa di situ. Itu aku bener-bener kaget, shock lah gitu ya. Bisa maksudnya tuh di Jepang gitu kan, ada orang tua yang ngebiarin anaknya bener-bener, tapi pakai helm guys, pakai helm anak kecil tuh sepeda gitu ya. Dia tuh pakai roda 3 sepedanya mau nyebrang lampu merah. Gila itu, bener-bener
sepercaya itu mungkin ya, ya sama lalu lintas Jepang, aku juga nggak tahu ya. Tapi itu bener-bener bikin kaget anjir, kayak maksudnya tuh ini beneran gitu kan di Jepang gitu. Itu waktu hari apa gitu ya, Jumat kemarin atau minggu lalu, di lampu merah itu anak kecil sendirian itu pakai. Aku liatin ya kan, itu bener-bener mentalnya keren guys. Nah ini lihat, ngopi di bawah situ juga enak guys, kita sambil mancing. Lihat tuh, ngapain coba dikasih tangga ke bawah ya kan, ngapain ya kalau memang bukan buat mancing ini. Tapi kelihatannya tenang guys ya, tapi biasanya banyak ikannya guys. Wah ini bisa jadi spot nih guys, spot mancing kita guys. Nanti next kita coba beli pancingan, kita mancing guys. Ini tamannya menarik guys, kita mampir dulu sini guys, taman. Perosotannya pakai pakai kayu guys, lihat. Kalau zaman aku waktu kecil mungkin ya, terus di tempatku ada tempat-tempat kayak gini, udah seneng banget guys. Bisa buat main bola, bisa buat apa. Nah by the way, kita bisa minum di sini guys. Tuh. Enak sih airnya mah. Ini toiletnya juga ada. Nah, ini menarik guys, uniknya. Dibikin kayak dari pohon gitu guys, keren tuh. Tapi ya kayaknya nggak merosot ya, nggak licin gitu. Licin sih kalau anak-anak mungkin licin ya. Keren guys. Ini nggak mungkin batang pohon kan ya. Iya betul guys, tapi mungkin ini di apa, diukir-ukir gitu biar jadi kayak apa, mirip pohon gitu. Keren lah. Kita lanjut lagi guys. Kasih lewat guys, baik-baik orang sini. Tapi jujur ya guys ya, orang Miyazaki itu memang katanya ya memang lebih ramah gitu kan. Banyak yang bilang orang Jepangnya pun kalau di Miyazaki itu orangnya lebih ramah katanya, kayak masih ada rasa peduli lah gitu sama meskipun nggak kenal atau yang lain lah gitu. Orang Jepangnya pun mengakui orang Miyazaki. Waktu aku tanya kenapa milih tinggal di desa gitu, kayak maksudnya tuh kayak di prefektur yang kecil Miyazaki gitu kan, nggak di kota-kota besar yang lain. Kata dia lebih enak di Miyazaki karena masih asri gitu. Kalau di prefektur-prefektur besar itu katanya udah nggak natural Jepangnya. Ya mungkin nggak natural tuh karena
orang asingnya banyak ya kan. Karena sebenarnya orang Jepang juga ada yang beberapa nggak suka sama orang asing mungkin guys ya. Bukan nggak suka tapi kayak dominasinya gitu kan. Masa sih di negara Jepang dominasinya itu hampir 50-50 gitu, kayak 50% orang asing 50% orang lokal, itu kan nggak balance ya. Kalau yang bagus kan ya pribuminya 70 misalkan, orang asingnya 30 gitu di suatu daerah ya. Bukan di, kalau mungkin kalau di sejepangnya ini ya bisa jadi seperti itu 70-30, tapi kan kalau misalkan di satu daerah kayak Tokyo misalkan gitu, itu bisa jadi 50-50 gitu. Tadi kita menyusuri sungai yang besar di sana ya. Ini kita menyusuri sungai kecil ya. Nah di sini ada Sukiya guys. Terus Sukiya ini kayak wartegnya orang Jepang gitu. Buat kalian yang mau persiapan ke Jepang nih biar nggak kaget, Jepang ya kayak gini guys. Mungkin kalian juga udah banyak ya lihat di konten-konten yang lain gitu kan ya, kurang lebih seperti ini. Kalian bakal sering nemuin tempat makan namanya Sukiya guys, dan mungkin kalian bakal makan di tempat Sukiya nanti. Karena makanannya lumayan enak lah dan murah juga gitu. Kita bisa lewat sini guys. Wah, di situ bisa buat ngopi juga tuh tempat bawah. Ada jalannya, bahkan sungai ini di bawahnya ada jalan gitu, gimana ceritanya? Nah banyak rumah susun kayak gini guys. Tapi enak tuh guys tinggal di tempat-tempat kayak ini. Kalau aku sih yang ngerasa ya. Jadi punya apartemen sendiri tuh bener-bener enak. Cuman gak enaknya biayanya mahal. Itu harus siap biayanya ya. Makanya cita-cita aku pun suatu hari pengen punya rumah sendiri guys gitu. Kalau punya rumah sendiri kayaknya enak gitu, nggak tinggal sama orang tua. Kan kita juga bakalan mungkin nanti berkeluarga ya. Wah, ini kotor banget guys. Semuanya kotor banget ya. Mana pemerintahan Jepang ini? Keruk-keruk. Woi, ini benar-benar matahari dari tadi masih di atas terus ya. Petah banget matahari guys, masih di atas. Aku tadi perasaan ya keluar tuh sekitar jam setengah tigaan kalau nggak salah. Setengah tiga atau jam 3 gitu. Karena ada kecil sama ibunya guys, lucu banget ya. Kehidupan orang Jepang ya kayak gini, banyak yang masih pakai sepeda. Bener-bener damai guys, asli. Bener-bener kayak damai di sini tuh, asli nggak bohong. Wih, ada jeruk, minta pak.
kayak apanya, slow gitu ya kehidupannya tuh ya. Nah ini ada ini yang pintu airnya. Nah ini dia guys, di depan guys, di depan sini guys. Wah cocok guys, di depan sini apa, kopi, di sana tempat duduk. Wah cocok, berarti memang Tuhan harus apa, menyuruh aku istirahat sebentar ya. Aduh, kira-kira bawa duit nggak nih? Ada guys ya. Beli apa guys ya? Mahal banget. 17.000 ini enak guys. Nggak ngopi ya. Milk tea habis. Milk tea. Milk tea. Apa ya? Air mineral 14.000 guys. Lemon aja lah, lemon. Kalau aku tuh ini guys, pokoknya minuman gede aku sering bilangnya kopi gitu, ngopi. Jadi jangan heran ya, aku tadi bilangnya ngopi tapi belinya lemon gitu kan. Ini masih orang emang aneh guys aku. Jadi aku mau ini tuh ngopi guys itu. Yuk kita cari tempat buat ngopi. Ngadem kita guys. Ini apa tuh foto? Oh ini gor olahraga. Nah situ ada taman tuh guys. Oh itu tadi tempat tadi ini ya, skateboardan. Sini guys. Tuh. Waduh, cuman semak belukar ya. Tapi nggak apa-apa. Oh. Bisa duduk sini, guys. Jadi guys, sekarang itu ya, aku disuruh pakai helm guys. Tuh, jadi makanya beli helm baru. Benar-benar katanya, Ojak kamu pakai helm nggak kalau bersepeda? Nggak, pakai katanya. Soalnya nanti kalau kamu kecelakaan, perusahaan yang kena katanya gitu kan. Karena kan, jadi tetap jaga apa tanggung jawabnya perusahaan gitu guys. Kalau misalkan aku ketilang atau misalkan aku jatuh dan kecelakaan amit-amit ya di sepeda dan aku nggak pakai helm, itu yang disalahin perusahaannya gitu. Kenapa nggak nyuruh buat ini kayak gitu. Ini by the way, lemonnya ada esnya apa gimana nih? Pokoknya aku kemarin guys nemu ini helm di toko second ya. Wah tak cari siapa tahu ada gitu kan. Kalau misalkan beli baru mah mahal guys, beli baru ada 2000 3000 lah, 200 300 ribu. Ini cuma 80.000, lumayan, dapat setengah harga. Bismillah.
Fresh. Bener-bener nyantai guys tempat ini guys. Lama banget aku jarang hidup di alam. Akhir-akhir ini banyak hidupnya di dalam kamar terus guys. Ngurung tuh di kamar. Pulang kerja apa semua kamar. Jarang banget guys, karena pulang kerja sekarang malam itu ya. Jadi pulang kerja sore tuh jarang banget sekarang. Nggak kayak dulu di tempat yang lama ya. Ya ada alhamdulillahnya juga ya, maksudnya tuh ada lemburan gitu sekarang. Kalau dulu kan jarang banget ada lemburan, jadi bisa pulang cepat. Makanya kalau dulu tuh bisa konten ya lebih konsisten sebenarnya ya. Kalau sekarang tuh benar-benar susah gitu. Apalagi kan pulang ya udah malam gitu, ngapain lagi nih malam gitu kan ya. Udah capek benar-benar. Tapi ya alhamdulillah disyukurin aja ya. Banyak suka duka lah selalu, seperti kayak slogan di channel ini, penuh dengan suka duka. Di tempat kerja yang lama ya banyak cerita suka dukanya, di sini juga banyak suka dukanya gitu. Kita nikmatin setiap proses, setiap perjalanannya, pasti ya ada kebaikan-kebaikan lah di sana. Itu guys. Pas ini alhamdulillah nih hari ini cerah. Bukan cuma suasananya cerah, tapi hatiku juga lagi cerah banget guys. Jadi makanya enak gitu kan. Kita buat jalan-jalan. Kalau kondisi badan sehat, pikiran juga sehat, enak guys. Tapi kalau misalkan pikirannya gak sehat tuh, aduh, itu yang berbahaya. Makanya yang paling susah tuh ngejaga kesehatan mental, kesehatan pikiran. Jadi di Jepang ini sebenarnya yang harus kita pintar-pintar tuh ya jaga kesehatan badan aja sih, kesehatan fisik sama tubuh kita sendiri ya. Karena itu kan apa ya, inilah badan yang buat digunakan buat kerja gitu. Kalau misalkan kitanya nggak sehat kan gimana gitu. Makanya penting buat kita kayak belajar manage lah istilahnya ya, manage waktu. Kita yang tahu kan ya kapan harus istirahat, kapan kita harus nge-push gitu kan. Apalagi ya di masa muda kayak gini pasti kan menggebu-gebu lah. Aku jujur aja sih ngerasa mungkin di tahun-tahun sekarang, di umurku yang ke 25 tahun ini. BTW aku baru ulang tahun kemarin di 26 September guys. Terima kasih sudah mengucapkan selamat ulang tahun. Jadi udah 25 tahun dan benar-benar memang di umur segini tuh kayak apa ya, lebih menggebu-gebu gitu. Kayak masa muda, jiwa mudanya kayak pengen bener-bener apa ya, merubah gitu kan segala kebiasaan buruk gitu, hal-hal buruk yang ada di dalam diri. Kayak bener-bener kerasa di 25 tahun ini tuh kayak udah setengah jalan nih ini hidup. Kalau misalkan umur kita cuma 50 tahun aja udah setengah jalan kan hidup. Bener-bener pokoknya perang dalam pikirannya tuh lebih besar gitu ketimbang di masa lalu gitu. Di umur 25 ini kayak meskipun kerja di Jepang ya guys ya, meskipun kita punya pekerjaan hari ini, pasti kayak kita perang terus di dalam pikiran. Apakah kita bisa ini, apakah kita bisa ini gitu kan, apakah kamu mampu, apakah itu perang terus gitu kan. Dan kalau misalkan kitanya kalah ya, pikiran kitanya kalah tuh dari pikiran negatif kayak gitu, udah kita bakalan kayak ya udahlah kayak gini aja gitu kan, ya udahlah kayak gini aja. Tapi kalau pikirannya kitanya menang, kayak kita terus melawan. Aku sering melawan kayak enggak, pasti bisa gitu. Enggak mungkin. Mungkin hari ini belum kayak gini, tapi bisa, nanti pasti bisa gitu. Kayak aku selalu ngeyakinin aja diri aku buat kayak up gitu. Terus meskipun ya aku bukan anak kuliah, bukan sarjana, bukan anak orang kaya, bukan apa, tapi aku yakin gitu kan, pasti bisa mencapai impian-impian yang aku impikan kayak gitu. Kalau kalian gimana guys? Di umur kalian sekarang nih, posisi kalian, dan apa yang sedang kalian lakukan, apa yang sedang kalian kerjakan guys. Mudah-mudahan semuanya lancar dan semua berjalan dengan sesuai dengan apa yang kalian inginkan, dan semoga tercapai segala mimpi-mimpimu guys. Oke guys, ini mungkin vlog terpanjang ya selama aku buat video di YouTube guys, 40 menit kurang lebih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan, juga menemani hari-hari kalian. Oke, nanti kita let's go di next day, di hari-hari berikutnya guys. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.